亡。整个世界的未来，也照样可以翻动。只有一个人能成。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 195 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Dikatakan, sejak manusia menyerap energi spiritual, kekuatan yang mereka peroleh mengalami perubahan cukup drastis. 10 poin kekuatan spiritual bisa menebang pohon raksasa dengan satu pedang, sedangkan 100.000 poin kekuatan spiritual mampu menahan bencana alam. Bahkan jika manusia bisa melampaui batasan dan berlatih mencapai 1 juta poin kekuatan spiritual, mereka barulah dapat menyentuh ambang batas dewa. Namun sampai detik ini, tidak ada satupun dari manusia yang bisa menjadi dewa sejati. Hanya dengan menjadi dewa sejati, seseorang akan mampu mengendalikan kekuatan musim dan membentuk ulang dunia, serta menentukan nasib seluruh dunia. Tapi untuk menjadi seorang dewa, Long Hao Chen diharuskan menempuh jalan menuju kedewaan dan menerima penghakiman dari semua dewa yang pernah ada di dunia, alias sebuah proyeksi terakhir yang pernah ditinggalkan para dewa sebelumnya. Singkatnya, dikarenakan Long Hao Chen telah menjadi pengikut Dewi Cahaya, sang dewi lantas memutuskan untuk membuka ujian menuju jalan kedewaan. Selama Hao Chen bisa mendapatkan esensi kesadaran ilahi, maka dia bisa menciptakan dunia baru. Dewi Cahaya lantas menceritakan kisah masa lalunya ketika pertama kali memasuki dunia ujian. Meski hanyalah menjadi sebuah batu, namun dia bukanlah sekedar batu biasa. Pasalnya dia mampu beradaptasi dan bereinkarnasi menjadi setiap makhluk di dunia, mempelajari setiap siklus kehidupan, dan sampai akhirnya menemukan kesadaran ilahinya sendiri di kedalaman cahaya. Namun mengetahui pengalamannya pastilah akan berbeda dengan jalan yang akan Long Hao Chen lalui, sang dewi hanya berharap kepada Hao Chen untuk bisa menjadi seorang dewa cahaya yang baru dan membawa cahaya bagi benua Sengmo. Sementara itu, ketika para manusia sedang memanjatkan doa serta menantikan seorang penyelamat dalam legenda untuk kembali menghidupkan cahaya di dunia, pasukan kegelapan tiba-tiba saja kembali menyerang sehingga membuat para manusia dalam situasi genting. Namun di waktu bersamaan, pahlawan kita alias Long Hao Chen muncul di lokasi tersebut untuk memberikan bantuan. Setelah kondisi aman terkendali, Hao Chen segera menanyakan apa yang bisa dia lakukan. Si kakek lantas mengatakan dan memberikan sebuah petunjuk, di mana sang penyelamat diharuskan pergi ke arah barat tempat matahari terbenam, serta mengumpulkan 5 bara api harapan dan kembali menyalakan matahari. Menyadari hal tersebut merupakan sebuah ujian menuju jalan kedewaan, Long Hao Chen lantas bergegas meninggalkan tempat ini. Tepat ketika proyeksi para dewa menantikan dewa cahaya yang baru, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan hukuman langit alias kembaran Hao Chen, sehingga membuat situasi berubah drastis. Di saat para dewa ketar-ketir melihat kehadiran hukuman langit,
kembaran Hao Chen lantas mengatakan tujuan sebenarnya. Dia berniat untuk mengikuti jalan dewa seperti Long Hao Chen. Oleh sebab itu, dia segera memasuki dunia ujian dewa. Di saat Dewi Cahaya terkejut dan tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan hukuman langit, ketiga dewa justru mengatakan, dunia yang dimasuki peserta ujian bergantung pada takdir masing-masing. Bahkan hukuman langit sekalipun tidak akan bisa mengganggu Long Hao Chen. Sementara itu, ketika para manusia kembali mendapatkan siksaan yang sama, hukuman langit datang sebagai penyelamat. Bahkan dia bisa merasakan berbagai perasaan manusia yang selama ini dirasakan Long Hao Chen. Tapi baginya, semua perasaan tersebut sangat membosankan. Singkatnya, di saat si kakek meminta sang penyelamat pergi menuju ke wilayah barat tempat matahari terbenam, hukuman langit justru tanpa basa-basi menghabisi mereka. 我当然会去到太阳里。 Di saat Dewi Cahaya mencemaskan Long Hao Chen, Dewi Alam mengatakan, ujian seorang dewa hanya memiliki satu titik akhir dan satu esensi ilahi, sehingga Hao Chen dan hukuman langit pastilah akan bertemu kembali di titik akhir. Perkataan barusan semakin membuat Dewi Cahaya panik. Jika hukuman langit merebut esensi ilahi milik Long Hao Chen, maka tidak menutup kemungkinan hukuman langit akan menjadi dewa dan memulihkan kekuatan dewanya. Dan jika hal itu benar-benar terjadi, seluruh benua akan hancur di tangan hukuman langit, sehingga semua harapan mereka bergantung kepada Long Hao Chen. Beberapa saat kemudian, sang juru penyelamat dalam legenda alias Hao Chen terlihat memulai ujian dunia dewa mengumpulkan bara api. Meski segala rintangan cukup berat, hanya saja dia tidak pantang menyerah. Bahkan dengan waktu yang cukup singkat, Long Hao Chen berhasil memperoleh 4 bara api dan menyisakan 1 bara api. Bersama dengan hal tersebut, hukuman langit semakin mendekati langkah terakhir, sehingga menandakan dalam waktu dekat, mereka berdua akan kembali bertemu di titik akhir ujian jalan kedewaan. 只差1枚火种了。 Singkat cerita, Hao Chen pada akhirnya tiba di lokasi gerbang untuk mendapatkan bara api kelima. Bahkan di waktu bersamaan, pelayan dewa telah menunjukkan diri, serta menanyakan apa tujuan Long Hao Chen. Dengan tegas, Hao Chen mengatakan jika dia ingin menerangi seluruh dunia dan melindungi semua makhluk hidup di dunia dengan menjadi dewa. Mendengarkan tekad Hao Chen begitu kuat, pelayan dewa lantas bertujuan menguji kekuatan Hao Chen. Apakah dia pantas mendapatkan bara api kelima? Di awal pertarungan, meskipun makhluk dewa jauh lebih kuat dari semi-dewa mahkota bintang 4, namun Hao Chen tidak mundur sedikit pun. Dia bahkan terus melakukan serangan jarak dekat untuk menekan pelayan dewa. Sampai akhirnya setelah pelayan mengakui kekuatan Long Hao Chen dan memanglah pantas mendapatkan bara api tekad kelima, pelayan dewa lantas memintanya untuk mendorong pintu gerbang dunia. Pasalnya benda yang dia cari berada di balik pintu gerbang. Mendengarkan arahan tersebut, Long Hao Chen telah mendekati pintu gerbang dunia. Bahkan dia langsung meletakkan tangannya, tapi tiba-tiba... Di saat Long Hao Chen merasakan aura tekanan sangatlah kuat, pelayan dewa lantas mengatakan aura tekanan tersebut berasal dari beban seluruh dunia yang harus Hao Chen pikul jika ingin menjadi seorang dewa. 整个世界的未来，整个世界的愿望，整个世界的意志。 Meskipun si pelayan beranggapan beban yang dipikul Hao Chen sangat berat serta tekanan aura pintu gerbang dunia bisa membunuhnya, tapi dengan prinsip yang pernah diajarkan tetua yang hauhan, Long Hao Chen lantas menegaskan, selama dia bisa menghargai dunia yang dicintai, maka beban seberat gunung sekalipun bisa dipindahkan. 怎么可能？你照样可以搬动。
Mengingat janjinya untuk memikul masa depan seluruh umat manusia, Hao Chen menegaskan jika dia tidak pernah mundur selangkah pun, bahkan jika hanya ada satu orang yang bisa memikul semua beban, maka biarlah dirinya yang maju untuk menjalankan tugas tersebut. Alhasil, setelah Long Hao Chen berhasil melewati ujian terakhir mendapatkan bara api kelima, serta berniat untuk menyelesaikan ujian esensi ilahi, dia tiba-tiba saja merasakan aura tekanan yang menandakan kehadiran hukuman langit, serta kembali mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Walaupun di momen ini adalah pertemuan pertama mereka secara langsung, hanya saja hukuman langit mengucapkan terima kasih kepada Long Hao Chen. Pasalnya dia telah berjuang keras mendapatkan bara api kelima untuknya. Tidak ingin menahan diri, Long Hao Chen telah mengubah tahta segel ilahinya menjadi armor zirah. Tujuannya jelas untuk bertarung memperebutkan bara api kelima, serta membuktikan siapa yang layak menjadi dewa. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita perjalanan Long Hao Chen di episode 195-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si baik hati dan rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. Bye. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.